Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Peminatan kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang vektor di R2 atau ruang dimensi 2. Yang pertama itu adalah penyajian vektor pada vektor posisi, yaitu vektor yang berpangkal di titik O. Pada vektor posisi A dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita dapat menulisnya dalam bentuk vektor baris. Cara menulisnya gini. Vektor posisi OA itu X1, Y1. Jadi kalau baris itu nyamping, dipisah dengan koma. Kalau kolom itu atas bawah, tidak dipisah dengan apapun. Jadi tidak ada garis, tidak ada koma. Jadi kurung, terus X1, Y1. Gitu ya. Lalu jika kita punya A-nya X1, Y1, B-nya X2, Y2, vektor posisi AB didefinisikan dengan ini. Dari gambar dulu ya. X1, Y1 itu miliknya A, X2, Y2 miliknya B. Itu cara menghitungnya seperti ini. Ketika kalian punya vektor posisi AB, maka yang belakang OB dikurangi OA. Vektor posisi OB dikurangi vektor posisi OA. Jadi gampangnya belakang kurangi depan. Udah, kalian tinggal menerapkannya aja. OB tadi apa? Ini. Jadi vektor posisi OB itu dia adalah B ya. B-nya itu X2, Y2. Terus yang A itu X1, Y1. Kalian boleh ya, kalau di sini itu vektor baris, ngitungnya vektor kolom itu boleh. Terus cara ngitungnya juga gampang. X2 dikurangi X1, Y2 kurangi Y1. Gitu aja. Oke, kita ke vektor satuan. Jadi vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Untuk vektor satuan dengan arah sumbu E kita notasikan dengan I. Ingat, ini nanti bekal kita ya. Kalau searah dengan sumbu X, itu nanti 1, 0 atau lambangnya I. Kalau Y dinotasikan dengan C, maka Y-nya itu yang 1, X-nya yang 0. Ingat ya, I dan J itu miliknya yang searah dengan sumbu X, kalau J searah dengan sumbu Y. Terus vektor dalam bentuk kombinasi linier. Itu bentuknya seperti ini. Vektor R sama dengan X vektor I ditambah Y vektor J. Itu disebut kombinasi linier dari satuan vektor I dan vektor J ini. Jadi dasarnya dari sini. Terus, jika M adalah skalar. Skalar itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan. Suatu bilangan gitu. Maka di sini nggak hanya bilangan bulat ya, pokoknya bilangan gitu M. Maka berlaku ini kalau kita mengalihkan M vektor R akan menjadi M vektor R sama dengan M kita kalikan dengan sini akan membentuk MX vektor I ditambah MY vektor J gitu. Ini gambarnya untuk bentuknya. Nah, ini di sini adalah vektor R. Kita lanjutkan contoh soalnya ya. Diketahui vektor A itu adalah negatif 52 dan vektor B-nya 1 negatif 7. Nyatakan vektor A dan B itu dalam bentuk kombinasi linier. Ingat, kalau kombinasi linier tadi tinggal kita menambahkan I dan J-nya ya. Kayak gini. Negatif 5. Kalau yang atas itu kan atas atau depan ya. Pokoknya posisinya X itu kan miliknya vektor I ya. Tinggal kalian tempelin vektor I gitu. Kalau sini nggak ada tanda berarti positif ya, berarti plus 2 vektor J. Gampang kan? Tinggal kalian tempelkan saja. Terus 1 vektor I, maka kalian nulisnya hanya vektor I. Karena dia 1 ya, nggak perlu ditulis. Terus di sini negatif, maka dikurangi 7 vektor J. Nah, soal nomor 2, di sini diketahui titik A-nya 3,4, B-nya 5, negatif 2. Tentukan vektor posisi AB dan BA. Kita selesaikan di sini. Kita tulis ke dalam bentuk seperti ini boleh ya. Di sini vektor posisi OA itu dari A ini, terus vektor posisi OB itu dari ini, dari sini. Kita buat ke dalam
yang kolom. Lalu, nah di sini dimintanya AB, berarti B kurangi A. Gampangnya gitu ya, OB kurangi OA. Maka OB-nya tadi 5 negatif 2 dikurangi 3, 4. Maka di sini tinggal atas kurangi atas, bawah kurangi bawah. Hasilnya 2 negatif 6. Terus yang BA. BA itu kan berarti yang belakang A ya. OA dikurangi OB. Maka di sini negatif 3, 4 dikurangi 5 negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2, 6. Tuh. Nah, di sini AB adalah sebuah vektor dengan titik pangkal A dan titik ujung B seperti gambar. Bentar, nah ini gambarnya. Nah, kalian diminta menyatakan vektor posisi AB dalam bentuk vektor kolom dan nyatakan vektor posisi AB dalam bentuk kombinasi linier. Di sini. Untuk alternatif penyelesaiannya, kita lihat titik A dan B dulu ya. A-nya itu berapa sih? Ini tuh A itu berapa sih? X dulu kita sebutkan negatif 1,3. Nah, nih, negatif 1,3. Terus kalau B berapa? X dulu disebutkan 8,5. Nah, lalu kita diminta vektor posisi AB dalam bentuk vektor kolom. Berarti kan OB dikurangi OA ya, maka gampangnya gini, XB dikurangi XA. XB-nya tadi itu 8 dikurangi negatif 1. Kalau Y-nya itu 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 92. Itu kalau bentuk vektor kolom. Lalu kita ke yang B, kombinasi linier. Kalau kombinasi linier berarti ya gampang aja tinggal nambahin I sama J aja kan tadi. Maka vektor posisi AB itu sama dengan 9I vektor I ditambah 2 vektor J. Gitu. Lalu yang kedua, operasi aljabar pada vektor di R2 atau ruang dimensi 2. Jadi di sini juga kita mengenal kayak tambah kurang kali gitu. Nah, di sini kita misalkan vektor U itu X1 dan Y1 dan vektor V itu X2, Y2 serta K suatu konstanta. Nah, penjumlahan vektor. Kalau penjumlahan ya sudah tinggal kalian jumlah aja, kalian tambah aja. Atas tambah atas, bawah tambah bawah. Gitu. Yang pertama ada syaratnya, unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di R2 adalah vektor 0. Jadi 0, 0 yang bersifat vektor 0 ditambah vektor U itu bisa juga ditulis vektor U ditambah vektor 0. Maka hasilnya adalah vektor U. Jadi vektor 0 itu dia karena 0, 0 ya, jadi kalau dijumlah berapapun ya hasilnya tetap. Lalu yang kedua, lawan dari vektor U adalah negatif. Negatif vektor U. Jadi di sini dikasih negatif itu ya, diingat. Dengan bentuk baris dapat ditulis sebagai berikut. Ini bentuk barisnya. Tadi kan kita nulisnya bentuk kolom ya. Ini bentuk barisnya seperti ini. Penjumlahannya gini. X1 tambah X2 baru di koma. Y1 tambah Y2. Gini cara ngitungnya kalau dia dalam bentuk baris. Lalu kita berpindah ke pengurangan vektor. Kalau pengurangan udah sama seperti pengurangan biasa, atas kurangi atas, bawah kurangi bawah. Dalam bentuk baris dapat dituliskan ini. Kan kalau baris kan nulisnya pakai koma ya. X1, Y1 dikurangi X2, Y2. Ini nulisnya gini. X1 dikurangi X2 baru dikasih koma. Koma Y1 kurangi Y2. Sekarang kita berpindah ke perkalian skalar dengan vektor. Skalar itu tadi adalah suatu bilangan ya. K dikali vektor U. Ya sudah. K, misal vektor U tadi kan kita tahu X1, Y1 ya. Ini kalikan atas, ini kalikan bawah. Jadi atas dan bawah dikalikan semuanya. Dalam bentuk baris dapat ditunjukkan seperti ini. Ini kali sini, ini kali sini. Gitu. Untuk kesamaan dua vektor, ada dua vektor U dan V misal, dikatakan sama jika dan hanya jika
X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Itu yang dinamakan kesamaan vektor gitu. Karena dia punya syarat ya, intinya kesamaan itu adalah sama dengan, hasilnya itu sama dengan. Untuk contoh soal, diketahui vektor A sama dengan 7 vektor I dikurangi 2 vektor J dan vektor B-nya itu adalah 3 vektor I ditambah 5 vektor J. Kita disuruh menentukan vektor A tambah vektor B dan yang B itu vektor A dikurangi vektor B. Alternatif penyelesaiannya di sini. Vektor A-nya itu berapa sih? 7 vektor I dikurangi 2 vektor J. Udah kalian tulis, B-nya juga ditulis. Ini tinggal kalian jumlahkan sesuai I dan J-nya. Jadi, kalian satukan, kalau I sama I, 7 ditambah, ini kalau tambah tandanya gini kita tulis ya, tambah 3I. Terus ditambah, ini mutlak, ini untuk siapapun nanti sininya tambah. Terus negatif 2 ditambah 5J gitu. Maka hasilnya 10 vektor I ditambah 3 vektor J. Dan ketika kalian ketemu yang vektor A dikurangi vektor B, ini sama ya, cuma tandanya kurang. Terus, seperti Ibu bilang tadi, 7, yang I sama I ya, 7 dikurangi 3, 7 kurangi 3, ditulisnya di sini. Ini mutlak selalu positif. Di sini jangan sampai kalian bingung atau ketukar. Terus yang sini negatif 2 dikurangi 5 vektor J. Gitu, tinggal kalian hitung ternyata 4 vektor I ditambah negatif 7 vektor J. Ini bisa ditulis lebih ringkas. 4 vektor I dikurangi 7 vektor J. Gitu. Nah, di sini kita punya vektor K itu 3, negatif 1, vektor L itu negatif 2,4, vektor M itu adalah negatif 4, negatif 5. Diminta untuk menentukan vektor K ditambah vektor L dikurangi vektor M. Nah, ini. Pada vektor K ditambah vektor L itu, K-nya itu kan ini, kita tulis, L-nya ini ditulis. Lalu, 3 ditambah negatif 2, itu yang X kita jumlahkan dulu, koma negatif 1 tambah 4, gini. 3 tambah negatif 2 itu 1, koma, ini 3. Nah, di sini vektor L dikurangi M. Ini L-nya ditulis, vektor L-nya itu berapa tadi ditulis, yang M juga, ini tandanya kurang. Ini sama ini. Negatif 2 dikurangi negatif 4, 4 kurangi negatif 5. Maka hasilnya adalah 2,9. Nah, kita diketahui vektor A 31, vektor B-nya adalah negatif 52, dan vektor C-nya adalah 2, negatif 7. Diminta menghitung vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C. Gini. Tinggal kalian tambahkan, terus dikurangkan. Nah, gini aja lebih gampang ya. 3 ditambah negatif 5 dikurangi 2, 1 tambah 2 dikurangi negatif 7. Maka hasilnya negatif 4 dan 10. Gitu. Jadi atas kalian jumlahkan, bawah juga ya. Jadi sendiri-sendiri. Terus yang nomor 4, jika ada vektor A sama dengan negatif 2 vektor I ditambah 3 vektor J, hitunglah negatif 5 vektor A. Ini ketika dikalikan dengan konstanta ya, atau skalar ya ini, skalar maaf. Nah, di sini negatif 5 vektor A-nya tadi ini, tinggal kalian kalikan gini aja. Nah, negatif 5 kali negatif 2 vektor I itu adalah 10 vektor I, terus negatif 5 dikali 3 adalah negatif 15 vektor J. Gitu. Gampang kan? Nah, yang kelima ini kalian harus perhatikan ya. Ketika kalian memiliki titik A, negatif 7, negatif 2, yang B-nya itu 3, negatif 7, dan di sini diketahui titik C adalah sebuah titik pada garis AB, sehingga vektor posisi AC sama dengan 1/5 vektor posisi AB. Tentukan vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah
AB, vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah AC dan koordinat titik C. Jadi yang pertama AB itu kita udah punya AB, maka B kurangi A. Ya, belakang kurangi depan ya, B kurangi A. B-nya itu ini, A-nya itu yang ini. 3 kurangi negatif 7, 10, negatif 7 dikurangi negatif 2 itu negatif 5. Nah, yang sekarang yang AC. Nah, AC itu kita nggak tahu berapa ya. Ini kita taunya dari sini, cuman ini aja. Ya udah kita tulis begini aja. Kita tulis, maka AC itu kan sama dengan 1/5 vektor posisi AB ya. Ternyata tadi vektor posisinya AB itu 10 sama negatif 5. Udah, kalian kalikan 1/5 kali 10 hasilnya 2, 1/5 kali negatif 5 hasilnya negatif 1. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mencari koordinat titik C. Kita misalkan dulu. Misalkan koordinat titik C itu adalah X, Y. Maka yang OC-nya itu kita tulis ke dalam kolom ya. X, Y gini ya, atas bawah gini. Karena kenapa kita misalkan gini? Kita udah tahu A sama B. Kita mencari koordinat titik C. Maka yang kita lambangkan atau misalkan itu yang C-nya. Lalu di sini. C itu diperoleh dari AC ya. Kita udah punya AC nih. AC itu kan C dikurangi A. Maka C-nya tadi tetap ya ini. Karena kita punya ini X, Y. Terus A-nya itu ini dari sini negatif 7, negatif 2. Terus AC-nya berapa? AC itu 2, 2 negatif 1. Kita taruh di depan. Jadi alurnya gini. AC kita sudah tahu sama dengan posisi OC itu, vektor posisi OC itu kan kita belum tahu ya, si C itu kita belum tahu, kita tulisnya XY, dikurangi A-nya tadi, dari sini negatif 72, kita tulis seperti ini. Maka, ini tinggal kita X dikurangi negatif 7 kan X tambah 7, Y dikurangi negatif 2, Y tambah 2. Berdasarkan kesamaan vektor, kita peroleh gini. Ini kan 2 sama dengan X plus 7. Nah, kita tulis seperti ini. Maka X-nya itu sama dengan negatif 5 dengan perhitungan. Lalu, untuk yang bawah, negatif 1 sama dengan Y tambah 2. Maka Y-nya berapa? Y-nya negatif 3. Karena negatif 1 kurangi 2 itu negatif 3. Jadi, koordinat titik C, kita tulis X dulu. X-nya itu negatif 5, Y-nya itu negatif 3. Oke, kita ke latihan soal. Ini kalian kerjakan sebagai tugas. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Infonya nanti akan Ibu share di GCR ya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.